Kota Kediri. Secara astronomis, wilayah Kota Kediri terletak tepat pada posisi 07 derajat 45 hingga 07 derajat 55 lintang selatan dan 111 derajat 05 sampai dengan 112 derajat 03 bujur timur, dan terbelah oleh Sungai Brantas yang mengalir sepanjang 7 km dari selatan ke utara. Secara geografis, Kota Kediri berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri, yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Gampeng Rejo, lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandak dan Ngadiluih, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Gurah, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Grogol dan Semen. Wilayah Kota Kediri ini memiliki luas 63,4 km persegi atau 6.340 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 281.978 jiwa. Secara administratif, Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota yang terdiri dari 17 kelurahan. Lalu Kecamatan Mojoroto yang terdiri dari 14 kelurahan dan Kecamatan Pesantren yang terdiri dari 15 kelurahan. Kantor Pertanahan Kota Kediri beralamat di Jalan Mayor Bismo nomor 25 Kediri. Dibentuk dengan kode Satker 430281 dengan alamat website www.kediri.bpn.go.id. Kantor Pertanahan Kota Kediri terdapat sebanyak 41 orang yang merupakan aparatur sipil negara dan 20 orang yang menjadi tenaga non-pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Dengan data berdasarkan klarifikasi golongan, yaitu golongan 2 sebanyak 6 orang, golongan 3 sebanyak 31 orang, dan pada golongan 4 sebanyak 4 orang. Kemudian pegawai aparatur sipil negara berdasarkan jabatan, yakni pada pejabat eselon 3 sebanyak 1 orang, eselon 4 sebanyak 6 orang, eselon 5 sebanyak 14 orang, dan pada jabatan fungsional sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk tenaga non-PNS atau PPNPN adalah 3 orang sebagai satpam, 1 orang sebagai supir, 4 orang sebagai pramubakti, 3 orang sebagai petugas kebersihan, 3 orang sebagai operator komputer, 5 orang sebagai petugas administrasi, dan 2 orang sebagai asisten verifikator berkas. Pemerintah secara terus-menerus melakukan berbagai rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan pengkaji serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian tanda bukti haknya dengan lengkap, yang hal ini bertujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Selain maksud dan tujuan, kota lengkap ini juga memiliki manfaat lain. Di antaranya adalah seluruh bidang tanah di setiap kelurahan akan terpetakan dan terdaftar, memberikan kepastian hak dan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat, menekan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, membantu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kota Kediri dalam merencanakan program-program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan PBB, BPHTB, mempermudah penyusunan RT/RW dan RT/RK Kota Kediri, mempermudah pembuatan peta-peta tema di masing-masing dinas pariwisata, dinas kependudukan, dinas pengairan, dinas pertanian, dan lain-lain. Tercapainya penetapan batas wilayah administrasi kelurahan, kecamatan, dan kota kabupaten. Diperoleh data jumlah bidang tanah dan luas tanah dalam wilayah Kota Kediri. Untuk menuju Kota Kediri Kota Lengkap 2019 tentunya diperlukan beberapa strategi. Di antaranya adalah
Pertama, rapat koordinasi. Bersama dengan pemerintah Kota Kediri, Forkopimda dan instansi yang terkait bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dan keseragaman dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PTSL agar berjalan secara lancar, aman, sukses dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak menimbulkan permasalahan hukum yang melibatkan pihak pelaksana. Kemudian yang kedua, penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan harapan agar perangkat kelurahan, panitia kelurahan dan masyarakat peserta PTSL agar dapat memahami maksud dan tujuan serta manfaat dari PTSL setelah rapat koordinasi dan penyuluhan. Strategi yang ketiga adalah menyusun peta kerja dan daftar nominatif persiapan pelaksanaan PTSL dengan memberikan informasi awal bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat, yang masih dalam sengketa dan yang sudah bersertifikat tetapi belum terpetakan di KKP dengan koordinasi dan bantuan perangkat kelurahan serta pihak-pihak terkait. Dengan ketiga strategi tersebut diharapkan dapat mempermudah untuk menuju Kota Kediri Kota Lengkap tahun 2019. Dukungan pemerintah kota, kebijakan, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan program daerah agraria. Surat Edaran Wali Kota Kediri Nomor 594/619/419.116/2017 tanggal 8 September 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Kediri. Instruksi Wali Kota Nomor 188-1-119-419.033/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang dukungan penyelenggaraan percepatan PTSL. Anggaran. Dikarenakan anggaran yang berasal dari APBN untuk kegiatan PTSL belum tersedia sehingga dalam rangka persiapan prasertifikasi perlu dukungan APBD atau dana partisipasi masyarakat. Sumber daya manusia, di antaranya camat, kepala kelurahan, perangkat kelurahan yang ditunjuk Babin Kamtipmas, Babinsa, dan RT RW. Daftaran tanah sistematis lengkap PTSL mempunyai beberapa produk, di antaranya Klaster 1 atau K1, yaitu bidang tanah yang data yuridis memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, antara lain tanah milik adat dan tanah milik negara. Klaster 2 atau K2 berupa bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di pengadilan. Klaster 3 atau K3 yakni bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan tidak dapat diterbitkan sertifikat yang meliputi subjek warga negara asing, badan hukum swasta, subjek tidak diketahui, subjek yang tidak bersedia ikut PTSL, objek tanah P3MB, PRK 5, rumah golongan 3, objek nasionalisasi, tanah ulayat, tanah absente, objek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap. Dan yang terakhir, peserta yang tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan terhadap tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya dicatat dalam daftar tanah. Klaster 4 atau K4 yang berubah subjek dan objek yang tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap karena sudah bersertifikat dengan bertujuan dalam rangka perbaikan kualitas data pertanahan. Sinergitas antara Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dengan pemerintah Kota Kediri dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tentunya dapat mempercepat terciptanya program Kota Kediri Kota Lengkap tahun 2019. Sukses PTSL? Yes! Sukses PTSL? Yes! Sukses PTSL? Yes!